Diceritakan kisah tiga orang sahabat yaitu Kendi, Buyung, dan Awang yang sedang mengembara. Mereka membawa bekal makanan seperti beras, daging, susu, dan buah-buahan. Biasanya apabila mereka kelelahan, mereka berhenti untuk sekedar beristirahat atau hanya mengenyangkan perut. Jika dalam perjalanan mereka bertemu sebuah desa, biasanya mereka akan singgah membeli makanan untuk bekal perjalanan. Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan belantara. Di kawasan tersebut, mereka tidak menemukan desa ataupun kampung dalam perjalanan. Mereka berhenti dan beristirahat di bawah sebatang pohon tua yang sangat besar dan sangat rindang. Perbekalan mereka sudah habis tak menyisa, dan tiga sahabat itu mulai kelaparan. Hei, jika ada nasi sebanyak kawah pun, aku akan menghabiskan seorang diri. Tiba-tiba Kendi mengeluh. Dia memegangi perutnya yang sedari tadi belum diisi, dan badannya ia sadarkan pada pohon tua yang sangat besar itu. Jika aku kelaparan seperti ini, ayam panggang 10 ekor pun akan kuhabiskan, kata Buyung pula. Kalian tidak boleh tamak dan membaul seperti itu. Aku pun juga kelaparan. Bagiku, nasi sepinggan pun sudah cukup untuk mengatasi kelaparanku ini, kata Awang. Kendi dan Buyung tertawa mendengar kata-kata yang diucap Awang barusan. Hanya dengan nasi sepinggan saja, bagaimana bisa perutmu itu bisa kenyang? Padahal kau juga merasakan kelaparan yang sama seperti yang kami derita. Dari kejauhan ternyata perbualan mereka tadi didengar oleh pohon tua besar itu. Setelah mendengar keluhan tiga pengembara tersebut, pohon yang merasa kasihan terhadap mereka itu menggugurkan 3 helai daun miliknya. Buk! Terdengar bunyi benda seperti yang terjatuh di telinga Kendi, Awang, dan Buyung. Mereka langsung mencari-cari asal suara tersebut di celah-celah semak. Mereka mencari-cari suara tersebut dari arah yang berlawanan. Wah, ada sekawah nasi, kata Kendi heran yang menjerit karena ia kaget melihatnya. Dia menghampiri nasi sekawah yang masih beruap itu. Tanpa berpikir lebih lama, ia memakan nasi tersebut dengan lahapnya. Ayam panggang 10 ekor. Wah, enaknya, teriak Buyung dari arah timur. Tiba-tiba air liurnya menetes. Selera makan muncul seketika. Dengan pasti ia mengambil ayam yang paling besar lalu memakan dengan lahapnya. Melihat Kendi dan Buyung yang telah mendapatkan makanan, Awang berjalan semakin dalam ke arah semak-semak tersebut. Ketika Awang melewati daun kelebak, tampak olehnya sepinggan nasi berlauk terhidang di hadapannya. Awang tersenyum dan mengucap syukur karena telah mendapatkan rezeki. Ia memakan nasi sepinggan itu dengan tenang. Kendi bersendawa. Perutnya sangatlah kenyang. Nasi di dalam kawah itu masih tersisa banyak. Ia tidak mampu lagi menghabiskan semua nasi tersebut. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Tiba-tiba nasi di dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. Aku masih kenyang, jawab Kendi. Bukankah kamu berjanji akan menghabiskan kami sekawah? Tanya nasi itu lagi. Tapi perutku sudah kenyang, jawab Kendi. Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu mencekap kepala Kendi dan nasi-nasi itu menggerogoti tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. Buyung juga kekenyangan. Ia hanya dapat menghabiskan seekor ayam saja. 9 ekor ayam lagi tersisa di tempat pemanggang. Karena terlalu banyak makan, perutnya terasa mual. Melihat bagi ayam-ayam pemanggang itu saja, ia merasa muak dan hendak memuntah. Buyung segera pergi meninggalkan ayam-ayam itu ke dalam semak. Kenapa kamu tidak menghabiskan kami? Tiba-tiba ayam panggang itu berbicara. Aku sudah kenyang, kata Buyung. Makan seekor pun aku sudah muak, katanya lagi. Tiba-tiba muncul 9 ekor ayam jantan di celah-celah semak di tempat itu. Mereka berlari ke arah Buyung.
Ayam-ayam itu mematuk dan mengeroyok tubuh Buyung. Buyung melompat-lompat sambil meminta tolong. Awang bagaikan mimpi melihat teman-temannya. Kendi terpekik dan tertolong. Buyung melompat-lompat dan berguling-guling di atas tanah. Awang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia seperti terpukau melihat kejadian itu. Akhirnya Kendi dan Buyung mati. Tinggallah Awang seorang diri. Ia meneruskan semua perjalanan. Sebelum berangkat, Awang mengambil sepinggan piring yang telah habis. Sebutir pun tidak menyisa di pinggan itu. Pinggan ini tak mengingatkan aku supaya aku tidak berlaku sombong dan tamak. Makan itu secukupnya, jangan berlebihan agar tidak mubazir, kata Awang, lalu ia pergi meninggalkan tempat tersebut.